libur ini, kemudian untuk submit ke mana namanya fakultas ini baru OTW sedang Pak. Oh gitu, berarti sudah lagi diproses kan? Nggih. Ya moga-moga sih bisa ikut bisa di bulan ini kan tanggal, tapi kemungkinannya ya kayaknya paling nanti di awal Juni ya mungkin jadi. Saya nderek saja Pak. Ya. Dan kemungkinan nanti ada kemarin kan sekalian yang saya lagi rancang tuh yang temannya Bu. Kalau Mbak Femi angkatan nih Mbak Yunita apa bukan ya? Nggih, Pak. Ya kan? Berarti kenal Febri kan? Iya Pak. Ya itu harus tak jadi kayak penguji luar. Kemarin kan ketemu di Jakarta jadi apa dia tatanya tahu Mbak. Oh seangkatan ya dulu ya? Mboten Pak, Mas Febri Enggak. 2002, saya 2005 Pak. Tapi saya tahu sih Pak. Tahu kan? Tahu. Iya. Oh jadi kalau dengan Mbak itu kan seangkatan. Nggih, satu Ya angkatan kemarin dengan dia bersih dalam keadaan kalau dia akan saya ngomong kalau dalam keadaan darurat dia ternyata harus ada acara yang ini bisa online kan bisa hibrid itu. Jadi nggak apa-apa kayak seperti yang nanti untuk Mbak Yulita kan yang Dokter Ramadan juga kalau dalam daruratnya bisa apa dihibridkan kan itu. Tapi kemarin sudah yang walaupun tanggalnya belum ada masalahnya kan ini kalau tunggu tergantung nanti pas rapat di fakultasnya kan. Itu Iya Pak, ini nanti segera saya submit ke Mbak Rina Pak. Iya makanya nanti usahakan sih karena nanti kan di bulan Juni yang ada acara saya itu kan tanggal 17 kan saya juga lagi karena komplainnya Mbak Rohana juga kemungkinan kan di Juni karena submit ininya di desa harus moga-moga sih kalau bisa agak kalau yang Mas Febri akan ke Jogja kan tanggal 14-nya mungkin kalau didekatkan itu lebih pas nanti saya usahakan coba kalau memang bisa maju lebih jauh ya nggak apa-apa nih kan tergantung nanti proses ini kan sudah tanggal berapa ini 19 kan iya jadi 19 Pak biasanya kan juga lihat jadwal fakultas nanti kompromi di beberapa hal nanti akhirnya bisa memang kalau yang secara Mas Febi kan juga kemarin diminta bantuan ngajar yang S1 oleh Pak Nanang itu yang machine learning iya itu jadi dia katanya penutupan kelasnya di hari Sabtu. Jadi itu tanggal 14 kalau nggak salah ya benar ya 15. Iya benar Pak. Hari Sabtunya itu sih. Ya oke bukan nanti lancar kalau bisa sesuai schedule lah proses kalau memang kayak di awal Juni nanti dia nggak tahu memang jadi dia bolak-balik memang tapi kalau di 14 di dekat situ mah 13 Juninya saya kira juga dia mungkinan ya memang kalau resiko dengan orang itu adalah kalau dia ada acara yang tapi nggak apa-apa nggak masalah yang penting adalah ininya bisa dia ikut uji kan apapun untuk dapat masukan lebih jauh harapan saya nanti yang machine learning juga karena nanti kan otomatis motor utamanya malah di Mbak Femi kan ini karena yang nggak jadi di lab komputasi machine learning mau saya tarik mungkin nanti saya istilahnya bukan machine learning tapi statistical learning itu biar nggak merasa berebut dengan ilkom dengan matematik karena matematik kan ibaratnya machine learning nggak mungkin mathematical learning itu jadi ternyata untuklah orang statistik sudah mengembangkan istilah sendiri statistical learning maka saya saya ingin ke masa mulai saya indikan juga statistical learning artinya memang di dalam mesin tadi di otaknya isinya ya statistik gitu loh. Jangan sampai memandang di otaknya isinya cuman trial by error itu loh yang jika begini saya ke sini, jika begitu kayak seperti Google Map itu kan masih menggunakan deskriptif statistik aja. Sana banyak orang rame-rame dikasih warna merah. Kalau agak padat kuning, kalau enggak ini biru gitu. Tapi dia kan hanya data di ini frekuensi aja kan yang dipakai. Tapi dia nggak membuatkan semacam bahwa saya kamu berangkat dari rumah ini sebaiknya diarahkan kemana gitu kan. Itu mesti masih diarahkan ke yang tapi nanti kalau tiba-tiba ada ininya baru dia merubah tapi kan ada ukuran hanya waktu dia mesti sampai ini.
Nah, faktor-faktor memori masa lalunya nggak tahu sudah dia dipakai belum kan. Misalnya di jalur itu secara on average-nya kayak apa, long term-nya diprediksi kayak, nah itu kan kayaknya kalau saya melihat cara kerja, saya nggak tahu persis di dalamnya sih sananya, tapi hanya dugaan dari luar aja kan. Nah ini saya kan nanti makanya kemarin Mas Bayu sudah saya ini kan, karena dia background-nya dari statistik, harapan saya ingin statistical learning, maka karena kemarin Mbak Bayu juga sudah memutuskannya tidak di lab komputasi jadi kalau di lab komputasi ya nanti mengibarkannya masih learning, tapi kalau di lab statistik saya inginkannya yang kita kibarkan atau statistical learning itu. Saya akan coba ya selama ini kan jadi data science kan, tapi malah data science justru juga sama, jadi sekarang malah ahli data science di UGM aja itu bukan dari statistik gitu. Tahu nggak Bu Beni? Tahu ya, siapa? tahu. Itu yang Nah itu saya, padahal malah S1-nya Akuta, S2-nya Ilkom terus, tapi dia yang diindikan sebagai data scientist itu. Jadi yang saya sebagai orang di statistik, waduh ini kayaknya memang orang statistik terlalu jadi memang ya waktu itu situasinya sebenarnya yang kita andalkan waktu itu, tapi ternyata tidak kedalaman. Makanya saya senang sekali setelah ada buku yang keluar namanya Statistical Learning, malah sekarang saya ajarkan di semua kuliah. Semua saya kenalkan Statistical Learning itu. Artinya sebagai orang yang di statistik itu, nah makanya juga sama semua karena di bimbingan saya ini kan warna statistik dan ditambah memang sekarang kan warna keaktuarianya itu. Bahasanya saya kemarin jadi karena melahirkan prodi aktuaria, homepage-nya di prodi aktuaria, akhirnya saya turun guru besarnya di ya, makanya saya kemarin dan di adalah ya ini saya harus statistik yang memang akan supportnya ke juga dunia aktuarinya ada itu. Maka nanti beberapa risetnya kan saya endingkan kalau bisa dalam semua riset kita yang statistik, mulailah lihat financial risk-nya dan akhirnya untuk mitigasinya pakai konsep aktuarianya kan supaya risiko finansial di masa depan bisa diproteksi sejak awal. Nah ini yang kira-kira nanti gambaran riset-riset ke depan ya, minimal secara. Kalau Mbak Emi sudah lektor ya? Belum ya? belum, Pak. Berarti harus jangan kelamaan punya lektornya. Oke, ini baru Iya kan batal. sudah. Nah itu makanya nanti pokoknya saya akan coba kawal. Karena kan menurut saya dulu hanya mungkin karena para senior saya pada siput jadi hanya ayo kapan mau maju gitu kan, kapan mau ngajukan, ternyata bolak-balik kena discontinue kan. Nah akhirnya baru setelah selama jadi wakil dekan SDM malah cuma mengingatkan orang lain itu kan, tapi lupa mengingatkan diri sendiri gitu. Untunglah setelah 21 akhirnya 24 kemarin bisa ya, akhirnya saya alhamdulillah bisa. Artinya kan perjuangan yang nggak mudah kalau sudah terlanjur tua menurut saya, jadi nggak enak itu. Makanya semua yang masih muda-muda ini ya secepat pikirkan itu ya memang nanti resikonya biasanya pulang jadi pejabat itu kalau ini beberapa bimbingan saya. Tapi salah satu yang mungkin bimbingan saya yang dari mana itu yang Kalimantan, Mula Warman ya, benar ya, Samarinda ya, betul ya? Iya, Samarinda betul ya. Yeah. Itu kan sudah profesor juga, jadi sekarang bimbingan saya S3 yang sudah profesor sudah 1 itu. Berarti artian ya saya senang sekali sebagai ya Bu Sipriani itu, saya rajin sekali dia itu. Jadi saya waktu ke sana dia sekjur loh itu, padahal sekjur biasanya kan kojur itu, disuruh-suruh terus ya. Tapi dia saya akui masih bisa membagi waktu, padahal waktu S3-nya dia tantangannya lebih berat lagi itu, suaminya juga S3 di UNJ di Jakarta itu. Dia di Jogja yang ngurusi anak-anak, saat saya akui ini salah satu bisa untuk diambil himah dan semangatnya itu. Saya lihat Bu Sipri lumayan produktif, kalau saya papernya juga nggak tahu 2 apa 3 ya sedang. Dan dia setelah selesai juga langsung boleh dikatakan berarti dari selesai S3-nya sampai ke guru besarnya nggak terlalu lama itu. Yang jelas jangan contoh saya terlalu lama karena 2009 sudah 2007 S3-nya, berarti berapa butuh waktu saya hampir 28 ya, lebih ya mana ya. 2007 ya 18 ya, berarti 18. 18 tahun, 2007 ke 2005 ya. 2005. Iya benar ya. Oke, 18.
18 ya benar kan? 14. Padahal lektor kepala saya dari S3-nya malah cepat waktu itu. Karena dari 2000 ke 2009 sudah rektor kepala itu. Nah ini yang mungkin ya apapun strategi itu harus digunakan untuk kalau menurut saya memang kalau sudah S3 kan targetnya harus sampai ke puncak. Karena dulu kan kalau yang nggak S3 nggak bisa profesor kan. Jadi artinya kalau sudah S3 itu ada pintu lagi satunya lagi yang harus dimasukin itu menurut saya harus semua kalau memang terpaksa harus menjabat ya jangan lupa lah itu. Makanya ini nanti saya kan beberapa mulai saya coba risetnya tidak sendiri-sendiri jadi ini yang mungkin kayak bahasan dengan Pak Pantri hampir ada pendekatan nanti yang Bu Femi nanti ini saya coba tambah partner karena Mas Febri juga dia risetnya cukup ini antusias kemarin saya diskusi saya beri apa beberapa ininya dia kayaknya punya semangat untuk tidak hanya di industri itu karena memang saya harapkan ini salah satu juga masih mungkin saya katakan sangat itu tantangannya juga nggak mudah karena di beberapa negara maju kan biasa orang-orang industri yang pada doktor itu pada ikut nimbrung di perguruan tinggi. Kalau di Indonesia kan masih kayak dipisah itu. Tapi maka eksperimen saya nanti dengan Mas Febri itu kan moga-moga sih tidak dapat hambatan dari dalam itu ya dari karena apa potensial orang-orang yang karena di saya di grup di sektor keuangan hampir semua nggak pernah nulis gelarnya ternyata dia adalah dokter wajar sekali mereka koneksi dengan perguruan tinggi mereka juga bagus tapi juga tetap di industrinya dia. Kalau kita kan memang masih karena kita masih ada yang berpandangan bahwa orang kuliah jangan mikirin untuk kerja kan ada. Yang penting belajar. Kayak di S3 juga berpikirlah yang penting pokoknya untuk S3 untuk ilmunya tapi di balik itu sebenarnya kan harus ada juga sumbangan kita untuk ke dunia realitanya. Salah satunya kalau yang ingin yang kebetulan di urusan apa? Karena di kita kan ada namanya apa? Jalur fungsional dan struktural kan. Kalau bisa dua-duanya jalan maksimal itu. Itu ada beberapa memang yang kalau yang S2 kayaknya sudah ada ya. Kalau sangat dia mungkin sampai di kalau yang S3 kan saya baru yang besar satu. Tapi kalau yang S2 ada yang sudah juga sekaligus kayaknya di sampai puncak malah rektor ya kalau di kampus kan puncaknya rektor kalau strukturalnya kan kalau di ya kalau fakultas ya paling sampai ke harapan saya dua-duanya kalau bisa dikawal dengan bagus ya itu lebih baik gitu itu yang apa karena dengan itu berarti bisa ngurus secara apa strukturalnya manajemen juga ngurus secara fungsional berarti risetnya masih jalan itu kalau saya merasakan kemarin kadang nggak bisa membagi karena hal yang diurusi menyebabkan harus fokus yang nggak bisa di dua-duanya jalan kayaknya waktu itu kayaknya agak sulit itu ya oke jadi nanti untuk yang apa Femi silahkan nanti tetap dipersiapkan jadi sudah buka-buka tahap dan nanti mungkin kayaknya ya kita perlu apa karena yang di agak tema ini kan nanti mungkin ada Mas Malim sama Mas Wajir ya nanti atau bisa juga nanti di yang forum ini kalau nanti disiapkan bisa juga minggu depan kapan kan nanti ada kemarin kan sudah presentasi dengan tim penilai kan kelayakan ya. Oke. Ini ya jadi nanti bisa juga di forum inilah nanti mungkin minggu depan ya disiapkan bukan yang hari ini atau nanti dapat masukan yang penting kesiapan untuk di ujiannya itu. Iya baik Pak. Kalau saya ternyata kalau ingin tapi siapin ini ya slide-nya mulai ya dirancang untuk dikasih waktu kira-kira 30 menit kalau salah untuk ujian S3 itu. Oke, baik Pak. Ya kayak untuk Femi selanjutnya mungkin ya Pak Hasan dengan Pak Malim kemarin jadi ketemu Beijing ya yang Jumatnya Pak Hasan. Jadi Pak. Terus bisa diskusinya dua-duanya apa hanya Pak Hasan aja yang lebih ke ininya? Dua-duanya sih Pak, gantian kita. Oh gitu. Terus kalau banyak Pak Hasan Pak. Ya, karena Pak Hasan memang yang sudah jalan jauh masalahnya kan. Jadi memang kemarin targetnya yang Pak Hasan memang segera submit itu. Yang ada itu. Nah, mungkin Pak Hasan dulu. Jadi kemarin akhir tempatnya di mana? Di dekat ruang Pak Gun yang lama itu di lantai 5 di situ. Iya, berarti di ruang sidangnya bisa kan di situ? Di lab apa itu? Ruang diskusi lab statistika. Kemarin karena
hari Kamis itu pertemuan sampai sore maghrib hujan itu, saya sebenarnya Nggih. kan tadinya sempat berpikiran positif kan bahwa Beijing akan di jam, wah ini kok sampai mendekati jam, ternyata enggak. Nah, tapi kan hujan. Nah, padahal saya kan besoknya mau pergi kan itu. Wis Nggih. ngerasa tuwa kan mulai kaya mau biasa kalau saya kena hujan dingin langsung kayak sedemar. Terus akhirnya saya pilih untuk istirahat kan. Walaupun sebenarnya nggak Nggih. enak juga dengan Iya. wong Bayung ya, "Wah ini kok udah ngerepotin, Mas." Enggak, saya ngomong, "Ini saya jalan sampai ininya itu." Nah, saya memang agak lagi dirancang mungkin hari inilah nanti moga-moga cukup fit walaupun ini saya tadi beberapa kota karena kemarin juga pulang kebetulan sampai stasiun Tugu itu dari bandara, penerbangannya saya buat lebih awal, selamat itu kan nggak kena hujan, jadi nggak ada Nggih. delay, tapi ternyata di stasiun Tugu langsung hujan lebat itu. Oh, Waduh, nggih nunggu nggih. taksinya rebutan kan. Nggih. Saya akhirnya pakai yang karena yang di situ sudah habis, akhirnya saya pakai yang Bluebird tapi yang online ternyata agak lama. Nah, di luar kan hujan kayak angin kan itu. Maka Nggih. tadi malam sempat greges tapi udahlah kalau online masih bisa karena kebetulan di sana juga hampir kayaknya juga nggak tahu ini yang nanti akan dikerjakan si siapa Mbak Rohan atau belum. Cuaca sudah begitu susahnya ini sudah jadwal ini dulu sudah sempat saya juga pakai kan itu yang di Checkpoint itu loh ya Pak Hasan itu. Itu kan dulu Nggih. saya untuk ngurusi betapa masuknya musim hujan sudah mulai kacau kan itu. Dari Iya. 5 terakhir yang saya kaji waktu itu sudah indikasi ada apa, sebenarnya yang belum saya temukan kan faktor-faktor apa sih yang apakah benar karena polusi atau karena apa sih yang menyebabkan yang sekarang dianggap kan, apa namanya itu, yang enggak green itu loh, yang menyebabkan jadi suhu meningkat terus akibatnya jadi climate. Nah itu yang memang kalau dulu saya hanya lebih fokus di time series-nya kan tidak ada di eksogennya itu loh. Yang kayak bahasan sekarang kan saya ini kan ke arah adanya prediktor yang memang ikut andil di situ itu. Nggih. Nah ini memang kemarin saya udah Kamisnya itu hampir sudah kayak kelar, terus Jumatnya kan saya jadi ke tempatnya yang ini, yang Pak Andri kemarin itu Pak. Waduh ternyata ya dokter ya sudah dijadwalkan apa ini ya operasi ya Pak Andri ya. Aduh, Iya, karena betul, saking Pak. semangatnya malah lihat disertasinya Yurita itu, waduh hampir malah mau tanya saya yang mau wah ini saya sudah wah. Jadi akhirnya ditelepon ya Pak Andri ya, bahwa ini dok sudah siap operasinya. Padahal sudah sampai mendekati jam 5 ya masalah ya itu ya. Iya. 5 lebih saya juga waduh. Bayangan saya kan sekedar kemarin ya silaturahmi biasa dia saya hanya ya dan nggak terlalu nanti dengan yang bagian yang kerjasama itu kan ya. Tapi ternyata dia sampai agak lamanya sudah ya otomatis kan saya neruskan ke Tangerangnya ya kemarin macet-macetnya lumayan kan itu Pak Wali itu. Ya sempat waduh ini untunglah yang menarik gara-gara saya setiap ke hotel sekarang kan nanyakan jahe itu. Nah itu yang dari sisi akhirnya dapat lumayan kemarin kok disiapin itu. Saya sekarang mulai protes ke hotel siapin nggak cuma teh kopi tapi jahe saya bilang. Jadi tiap hari di ininya ada jahe di samping teh sama kopi. Walaupun kalau yang di kamar masih harusnya ada jahe sase kan misalnya itu atau nggak cuma kopi sama teh kan selama ini. Ya mungkin jadi karena itu menarik untuk menaikkan daya tahan tubuh itu ya kayak mungkin dari yang Pak Hasan berarti ada hasil positif apa Pak Hasan? Silakan coba disampaikan. Nggih, dari diskusi kemarin sih saya diminta sedikit membetulkan struktur urutan section di papernya itu Pak. Terus kemudian dari bab studi kasus itu kan metode yang kita usulkan itu jumlah checkpoint-nya kita tentukan dulu di awal, jadi tidak dideteksi berapa jumlahnya. Nah, Pak Weijing pingin memvalidasi itu. Jadi beliau menyarankan menggunakan hasil dari paper yang pertama itu dipakai untuk detect berapa checkpoint, terus dipakai di model yang kedua ini di paper kedua ini seperti itu. Jadi
Itu sih Pak masukannya. Jadi karena Maksud saya beliau disitasi aja atau dari situ ada bunyi pengembangan karena apa dari nggih. sisi ininya, maksudnya untuk konteks novelty-nya itu dia. Pak, kalau dari Pak Weying sebenarnya coba kamu bisa cari jurnal yang merujuk Hmm, ke situ. Kamu pakai metode apa biar nggak lama, bahasanya seperti itu. Nah, terus saya hmm, usulkan pakai metode di paper pertama saya itu Pak. Jadi hmm, tinggal merujuk ke situ, tidak mengembangkan metode lagi, hanya memakai seperti itu sih Pak. hmm. Terus Memakai untuk kalau di paper yang gimana? kedua ini kemarin apa yang mau ditambahkan novelnya dari adanya prediktornya itu ya kan? Iya ya apa? Prediktornya lebih dari satu, bisa multiple Oh, checkpoint oh gitu yang Pak. multiple checkpoint-nya ya kemarin ya. Heeh. Nah itu tapi kan butuh untuk inisiasi jumlah checkpoint awal. Nah itu kalau yang paper pertama kan hanya satu prediktor, satu checkpoint. Nah mungkin Hmm, hmm, beliau mengusulkan coba pakai itu inisiasinya, atau hmm, bisa pakai paper lain. Tapi saya mikir pakai itu dulu lah yang saya sudah ada programnya seperti itu. Terus hmm, nanti untuk inisiasi checkpoint, untuk sekedar mencocokkan misalnya diduga ada 5 checkpoint, hmm, betulan tetap 5 atau enggak, karena kan hmm, di hmm. studi kasus saya inisiasi 5 tapi ternyata yang valid cuma 3 atau berapa, Ya. seperti itu loh Pak. Hmm, hmm, hmm. Nah itu sih masukan beliau Kalau satu itu. diuji yang tadi untuk validitasnya, gunakannya metodenya siapa itu? Kayak Kalau kalau di itu regresi kan kita ada kan itu nguji kayak uji T, oh uji F-nya. Kalau di situ pakai apa untuk mengatakan valid nggak validnya itu? sebenarnya tidak diuji secara statistik, hanya misalnya kita dapat estimasinya itu melebihi nilai maksimum dari data, kan berarti checkpoint-nya tuh melebihi itu, berarti kita anggap dia tidak ada checkpoint, Hmm, seperti itu saja sih Pak. Jadi kalau di luar domain dari prediktornya oke. itu berarti dia bukan checkpoint yang valid, hanya seperti itu. Oh, berarti malah ini kalau seandainya nanti dicari di paper lain belum ada, ini bisa dipakai sebagai kita nawarkan kebaruan di Oh, sini. nggih. Oh ya ya Jadi ya. ya seperti kalau kita diregresi kan sudah pakai uji F bahwa oh ini kan secara ini regresi setelah itu kan diuji secara masing-masing prediktornya kan kayak yang apa forward selection, backward selection, terus ini kan dia Mhm. pakai apa ada ujinya kan. Nah justru malah Iya. ini justru pada saya memang dulu nggak waktu untuk saya juga belum sampai sangat tuh sampai untuk memutuskan itu saya pakai apa saya agak lupa coba lihat kalau coba kok jadi saya menyatakan ini harus sudah berubah itu loh, saya pakai ukurannya apa Oh, coba nanti. nggih Karena nggih nggih. salah satunya yang tepatnya ini nanti Mbak Rohana itu yang threshold itu yang dikerjakan disertasinya yang dari Malaysia itu, dia titiknya masih ditentukan itu. Oh, Oh, nggih. saya berdasar datanya gambarnya kayak gini, maka yang ini saya pisah gitu. Oh, Nah, gitu, ini nggih. sebenarnya yang saya pakai juga untuk yang siapa Mbak Sulasri itu kan yang untuk mixing distribution itu, jadi pada nilai tertentu ganti gitu, tidak Nggih. tidak nol. Jadi itu kan gunakan yang mixing distribution. Itu kan konsep pada itu sebenarnya kalau nanti di-searching aja kalau memang belum ada enggak usah untuk paper ini ya, nanti paper ini tetap Iya. Nggih jadi nggih pokoknya nggih. intinya kalau saya selama sudah ada hasil kebaruan, kita langsung lempar dulu aja karena sekarang Oh, cepat nggih. sekali ya. Kalau kalau nanti kita keduluan idenya kan kita jadi sudah enggak ini lagi. Oh, Jadi nggih. oke, yang penting sudah kita ada ide coba kita selesaikan di situ terus ditambahkan sebagai kebaruannya apa. Nah, nanti dari situ terus kita coba nambahin lagi. Jadi Oh, paper ya. berikutnya adalah saya ingin mengkonstruksikan uji untuk checkpoint karena yang kemarin yang apa pada itu yang Mhm. di threshold juga belum. Nah, yang saya agak lupa dulu pakai apa saya menyatakan bahwa itu memang berubah itu. Seingat saya juga mirip-mirip kayak dengan tes, tapi seingat saya mestinya belum juga menggunakan yang secara statistik itu hanya ya kita lihat angka segini ya dianggap sudah apa tadi kan. Nggih, Terus seperti itu. itu kalau kemarin kan kita juga diskusi dengan yang di kedokteran, kalau cuma diginikan tindakan perlu uangnya banyak banget, tapi cuma menaikkan survival-nya dikit. Itu kan namanya kayak seolah nggak signifikan secara survival itu loh. Oh, Tapi dari segi nggih. biayanya itu besar banget. Nah, itu kan sering Mhm. bahasanya kan ya usaha sia-sia gitu kan, dalam artian secara finansial loh ya. Kalau Iya. secara ini namanya bahasa ininya memperpanjang hidup kan suatu apa
yang bahwa kita ingin berusaha semaksimal mungkin orang yang sehat makin sehat terus bisa mengextend survival, walaupun tetap akhirnya kan semua ada yang namanya takdir, itu kan urusan yang kuasa kita kan nggak tahu kan. Tapi Iya. kita kan kalau lihat survival hanya tipis, kemarin saya bahkan kan kita lihat hanya tipis dari sisi dari sisi survivalnya kan apa yang kita lakukan di situ berarti nggak checkpoint yang di itu kan kadang dengan obat itu maunya menurunkan atau menaikkan sesuatu lah itu. Tapi efek ke survivalnya kan nggak besar misalnya. Nah ini yang Oke. dibahas kan kemarin kayaknya masih belum pakai uji ya, di situ masih subjektivitas kita ya maksudnya ya. Iya ya. Iya Pak, kalau yang paper pertama kan hanya menguji letak checkpoint-nya seperti itu. Nah, yang paper Iya. kedua ini kan belum keuji valid atau enggak checkpoint-nya itu Iya, belum, jadi jadi masih pakai signifikan domainnya enggak itu gitu. loh. Iya, Bahasanya kan itu kita belum. bayangkan sebagai itu ada. Maka saya kemarin kan sempat mengkritik ada checkpoint yang secara letak deketan kan itu. Jadi Nggih, ada yang nggih. jauh. Nah, ini harusnya ada uji untuk secara objektif tapi jadi berarti harus pakai suatu uji kan. Dengan Iya angka Pak. 5%, oke kita nyatakan dia adalah memang valid sebagai suatu titik. Ya contohnya kan misalnya kita kalau hanya melihat dari ukuran besarnya ya. Mm-mm. Bagi saya mungkin uang 1 juta mungkin itu signifikan sekali kan, membuat saya lebih semangat apa, tapi bagi orang nunggu 1 miliar kan Nggih, nggih, misalkan nggih, kayak nggih. gitu. Jadi kadang besar idenya, yang penting kan terdampak sesuatu yang kita target, dalam konteks ini kan survival-nya kan, Iya. yang lebih ditarget itu. Mm-mm. Nah ini makanya nanti sebenarnya yang setiap dari diskusi ini kenapa saya kumpulkan ini, walaupun ada yang nanti yang mungkin tepatnya baru saya lebih urusan memang ini di finansial portofolio juga Mbak, pikirkanlah beberapa yang sudah karena saya pakai tadinya untuk ke climate change itu, yang dulu yang tentang urusan tanam, terus main bahasan masuk ke sini, ya ternyata juga beberapa ide dari sana bisa kita tarik ke bidang lain dan bisa juga harus ada adaptasi kan di situ. Nah Iya. ini minimal kontribusi yang nggak usah besar, tapi minimal manfaatnya lah. Jadi yang tadinya saya untuk ke urusan climate change ke arah tadi untuk musim tanam kan waktu dulu itu, Mm-mm. dibahaskan kan sekarang lebih ngeri lagi kan urusan survival kan. Iya, Kalau yang saya dulu nyawa. hanya, ini gagal panen sama enggak kan nggak urusan hidup mati itu loh. Tapi yang kan kalau sama Pak Panti nanti kan urusan hidup mati. Nah kalau di tempat saya yang urusan portofolio untuk investasi, itu kan paling hanya ya sedih gitu kan. Gara-gara salah memilih komposisi portofolio, jadi portofolio saya ternyata jadi nah ini nanti ide saya bisa juga coba dilihat kalau untuk sanggup. Ini kalau memungkinkan untuk melihat ya kita ada kebaruan ya walaupun mungkin nggak besar, nggak apa-apa, tapi yang penting kalau kita ada kontribusi itu sudah suatu ya menurut saya. Ya kita mau membayangkan yang besar mungkin belumlah itu. Walaupun kalau saya Mhm. lihat mungkin pernah pada lihat yang Angel dapat Nobel itu. Angel, Angel. tahu nggak ini time series? Yang arts itu. Oh, yang arts. Oh, yang nemuin Itu arts. Nggih. sebenarnya kalau lihat idenya itu sederhana sekali kan. Dia sigma T dianggap sebagai depend on time kan. Nggih, nggih, Terus nggih. oleh yang satunya yang jadi guard itu, bahwa si variansi juga dipengaruhi variansi masa lalu gitu. Ternyata dalam Hmm, kehidupan juga gitu kan. iya. Yang basa Jawanya orang kepontal-pontal hidupnya itu. Itu apa namanya itu gara-garanya apa? Dia hidupnya sering variabilitasnya tinggi, ternyata pengaruh kualitas pada saat di masa depannya jadinya kan. Iya. Semakin dia mengambil keputusannya ini. Nah, kalau dulu kan variannya dipandang bahwa hidup orang yang ini terdepan makin kualitas makin tinggi karena dia hidupnya kurang hati-hati kan. Mhm. Wah, urusan umum karena dari waktu aja, tapi ditambah kepontal dari sisi variansi itu berarti adalah yang guards itu. Itu kalau kita Mhm. untuk konteks. Nah, itu juga kadang saya ingin pikirkan karena kita berurusan dengan aspek time kan tidak cuma di time dan misalnya di konteks ini kan juga sama. Itu yang seperti kalau orang di kesehatan, waduh sudah diusahakan ternyata akhirnya meninggal. Padahal Nggih, intinya nggih. kan ininya sudah kalau lihat artinya kan berarti sesuatu yang di sebelumnya ikut andil kan. Iya. Nah, inilah yang coba nanti saya inspirasi itu kalau memang kita coba dinikan, nah nanti tempatnya Pak Panti yang digunakan joint model saya kira mesti ada berapa itu juga makanya saya kemarin sudah mulai ke konteks Bayesiannya. Bayesian kan minum sudah melihat adanya fenomena tapi di parameternya kan. Iya. Tapi nanti pada saat kita mandang perjalanan waktu kan dari aspek waktunya, maka saya
baca karyanya si Handel yang dia dapat betul-betul karena dia melihat selama ini orang memandang variansi yang seperti apa mungkin di regresi apa itu yang sudah menggunakan variansi itu, diurusin itu. Oh, rate regression itu. Oh, Itu regresi belum Rich. dapat Nobel dia. Walaupun dia sudah ngurusin itu, tapi karena masih di cross seksional, tapi pada saat yang Angel, kenapa? Ini karena dia berdampak ke orang-orang yang punya uang kan. Karena Nggih. sektor keuangan jadi dianggap terus layak dapat Nobel kan, seperti Black-Scholes itu kan. Tapi di sektor Nggih. yang lain kayaknya kan belum. Yang di kesehatan kayaknya orang-orang biostatnya saya belum mendengar ada yang dapat Nobel kan di situ. Artinya Nggih. memang dipandang ide-idenya belum yang menimbulkan dampak yang luar biasa kan. Banding Nggih, yang nggih. harga itu untuk mengurus itu. Tapi kita bisa coba adaptasikan ke ini di apa? Makanya ini kan kita berbagai bidang kan sebenarnya ini kan, jadi Nggih. nanti yang kayak baru saya sendiri kayaknya dari portofolio belum saya carikan teman itu. Yang Mbak Femi sudah nanti dengan amal Pak Muhajir hanya hampir tipe kalau yang bahasan kan yang dengan Mbak Sulasti sama Yunita kan yang Nggih. agak apa setipe tapi memang yang kalau memang nggak ada teman ini jadi kadang sulit. Jadi padahal di forum ini pada saat saya ngomong mungkin sedang keurusannya Pak Hasan, sebenarnya yang lainnya bisa ngambil inspirasi di situ. Jadi bisa pada saat terapkan di kita ternyata berbeda dengan langkah yang diterapkan oleh Pak Hasan misalnya kayak gitu. Itu menurut saya adalah sesuatu yang bisa kita saling ambil pelajaran dari situ itu. Ini kan. Nggih. Nah, mungkin nanti jadi buka-buka. Tapi kalau lihat dari pertemuan kemarin, kira-kira Pak sudah bisa akan ditarget submit kapan? Kalau beliau nggak bilang targetnya kapan, tapi beliau cuman untuk yang ini, yang inisiasi Checkpoint ini, itu beberapa reviewer mungkin akan menanyakan. Jadi Nah, iya benar. sebenarnya tidak harus dikerjakan secara detail, tapi kamu siap-siap aja nanti misal dilempar terus itu ditanyakan, gitu bilangnya. Tapi kalau yang alternatif suruh pakai paper bahasan sebelumnya, berarti nanti bisa dicoba kan sudah? Ini sedang saya coba Pak, kan sintaknya Iya, saya modif sedikit jadi 2 iya. covariat seperti itu. Nggih. Karena Nggih. yang awal kan hanya satu. Ya kan Nggih. kalau itu nanti coba kita apa mulai lempar ke ini. Maka saya kemarin karena nanti sudah ada data, saya kemarin ke Pak siapa yang Dokter Ramadan itu kan saya inginkan Nggih. kalau namanya mungkin nanti bisa masuk kan pembiayaan juga sudah saya ceritain tentang saya mau ke Jakarta mau ke Dharma itu karena dulu saya berharap bisa dapat rumah sakit di Taiwan kan. Nggih, nggih, nggih. Enggak dapat terus ini kebetulan ada dari Pak Menteri BPKN saya ini bisa akses ke rumah sakit agar dia oke ya bagus nama maka saya coba nanti kalau Dokter Ramadan kan juga nanti ada papernya Pak Panji juga nanti akan memasukkan nama ya karena pasang kemarin aslinya menggunakan data Darmais ya ada enggak Iya sih Pak, ada saya pakai tapi karena saya hmm. kurang tahu Dokter Ramadhannya sudah mengizinkan atau belum secara formal, jadi saya masih tulis apa Hospital X kayak gitu di Oke papernya sih Pak. Nggih. Oke, kalau untuk tulis itunya apa tapi nanti Pak nanti kan ini tanggal 21 kan moga-moga dia nggak ada acara mendadak itu ya kalau bisa Oh nggih, offline nggih, nggih. Heeh, walaupun saya nggih. sebenarnya terlanjur janjian saya lupa itu kemarin bikin janjian tanggal 21 jam 2 dengan yang Malaysia itu saya dengan Mbak Ron kemarin kok lupa apa oh iya, pas ujiannya Mbak Yukta kok malah saya jadwalkan online dengan yang Malaysia terus saya oh ya saya ini kebetulan kok ya dilala pada saat itu saya nggak begitu ingat bahwa tanggal 21 ada acara karena kalau Pak Ramadhannya datang kan setelah Nggih. ujian itu mau kita diskusi di ruang sidang itu. Oh nggih, nggih. Nah, nanti saya akan coba setting itu ya kalau terpaksa saya tak kombinasi online sebentar nanti Mbak Rohana yang agak lebih dominan itu. Karena kan saya minta untuk kritisi proposal komprenya itu loh. Nggih, nggih. Jadi nanti Mbak Rohana ya nanti siap kalau yang tanggal 21-nya karena kalau Dokter Ramadhannya ternyata nggak buru-buru kembali ke Jakarta atau ya dia datang kan kemungkinan moga-moga bisa apa mungkin pulang besok atau kalau malamnya kan bisa ada diskusi. Saya memang kemarin belum ngaturkan jadwal, tapi kalau memang ada diskusi mesti kan habis selesai ujiannya Mbak Yunita kan itu langsung nanti Pak Hasan juga
Ya kan mungkin saya minta yang presentasi berarti nanti Pak Hasan untuk Bapak ini kemarin kita juga karena kemarin yang tempatnya Bu Yunita ada dikritisinya oleh, ini datanya karena kurang. Karena kemarin kan daruratnya karena kita pakai data yang akhirnya itu kan pakai yang punyanya Mas Ivan sebelumnya karena di periodenya Yunita kan nggak bisa dapat data baru kan malah itu. Nggih. Nah akhirnya kemarin tapi ide untuk munculkan atau aspek biaya memang sudah pas, makanya kemungkinan besok akan banyak dikritisi di sisi itu. Tapi malah kalau nggak mungkin dikritisi matematiknya lah ya. Jadi Nggih. tapi lebih bagaimana dampak secara mediknya sama finance-nya itu karena untuk pembiayaannya itu. Dan karena aktuarianya yang karena sebenarnya saya sih mungkin nanti kalau sudah ini saya ingin ada pengujian dari yang aktuarianya tapi kan masih mungkin sulit yang mengarah ke sana kan belum banyak. Tapi mungkin dari yang praktis sebenarnya ada yang dokter itu. Tapi lagi sibuk jadi kemarin saya milih dari yang medical-nya dulu gitu. Itu tapi mungkin nanti kalau yang bahasan mungkin akan saya undangkan. Nanti kan di akhir ini harus ada aktuarianya kan nanti. Ya Pak, nanti coba ini. Nah ya, bisa karena kemarin malah iya Bu, wah dia langsung ini sekali kemarin tuh saya ya Pak Pandi kemarin yang ikut ini kan. Pak Pandi juga sama, besok saya endingkan di situ karena apa? Apalah artinya kita sedang sakit berusaha berobat sudah maksimal uang keluar banyak sekali, tapi secara ininya kalau kita semua nggak di-cover asuransi, pada saat selesai proses treatment-nya, mungkin atau kita lagi opnam suruh pulang, harus melunasi tagihan rumah sakit kan. Nah itu kan kadang nggak mudah itu kalau biayanya mahal tuh kadang yang akhirnya nggak bisa disalurkan itu ininya eh, pengobatannya karena dananya nggak ada atau sebaliknya dilalah kok yuk langsung pas meninggal pada saat itu kan harus keluarga juga harus ngelunasin juga. Nah inilah yang salah satu yang bisa menimbulkan efek domino terhadap maka asuransi saya kira cukup penting untuk dipikirkan. Ya memang kemarin saya tanya ke yang waktu saya ketemu yang orang Indonesia itu ya memang problemnya juga memang masih besar di sana karena bisa bikin jadi tekor itu. Makanya yang salah satu di papernya yang itu kan sudah ada konteks saya inginkan ada konteks reas itu dilempar ke perusahaan lain yang lebih besar itu supaya kemampuan finansial lebih baik itu. Nah ini yang maka nanti yang bahasan adalah untuk mengukur bahwa orang kalau berubah status itu mungkinan jadi premi berikutnya jadi bisa lebih mahal atau bisa juga lebih murah kalau lagi ada. Karena secara Iya. kalau memang dia dengan survival jadi ini kan dia masih bisa dianggap hidupnya bisa lebih panjang lah gitu. Jadi berarti kan kalau dia pas harus menambah untuk kali berikutnya biasanya kan ada yang durasinya tergantung kontraknya, ada mana pada saat berikutnya jadi bisa lebih murah atau ini nanti bisa untuk pertimbangan kan itu. Maka nanti ini yang penting memang masih fokus di medical-nya. Nah nanti kalau besok sudah dapat data yang nanti ini bisa dapat aspek finansialnya, nah mungkin kita siap menuju ke aktuarianya nanti ini kan yang untuk Nggih ya Pak. itu. Tapi kalau melihat kemarin Dokter Amang berkomunikasi antusias walaupun sempat ada sedikit kekhawatiran gara-gara itu Pak Pandri mungkin ya yang tentang fee ya. Iya. Agak khawatir. Iya, tapi moga-moga sih bisa teratasi karena tapi kalau enggak akhirnya kita mungkin ya yang tapi kalau kemarin kayak waktu Pak Pandri masuk itu sudah ditanyakan tentang urusan ininya enggak finansialnya. Bayar Pak kemarin saya Pak. Iya. Bayar cuma 3 juta tapi saya kemarin. 3 juta untuk berapa lama? Ya untuk sampai selesai ngambil data. 1 kali pengambilan. Itu tuh. Oh ya murah lah. Kemarin saya itu masa S2 kan, nah ini kan, padahal BPS minta 26 juta loh. Wah, saya kaget. Udah, nggak usah saya bilang, anak S2 kok pakai kayak gitu. Udah kayak gelaja. Karena untuk riset S2 kan dia nggak lihat itu. Saya nggak tahu ke siapa yang menghubungi, tapi saya nggak mau memviralkan itu. Karena nggak tega, saya kok tega sekali ngambil anak S2. S1 dulu yang ya saya ada di kan saya bilang enggak. Nah, karena kita selama ini banyak data kan yang busuk di tempatnya kan. Tahu maksudnya busuk?
kalau uang termakan inflasi, kalau data termakan waktu juga. Jadi yang lama itu karena nggak pernah diolah, selama ini kebijakan diambil tanpa diolah datanya kan. Dan data itu dikumpulin hanya teronggok di database sana kan. Aneh pada saat kita orang kampus ingin mengolahnya, kenapa harus malah suruh bayar? Harusnya malah mereka yang bayar kan. Karena selama ini sama saja sayuran di kulkas nggak pernah ada yang masak kan. Memangnya hanya dimasak, masaknya sederhana direbus gitu. Tapi kalau data selama ini hanya dibikin histogramnya itu aja. Itu sudah diambil untuk ngambil keputusan padahal kan dependensi antar variabelnya nggak dipikirkan mereka kan itu. Dan pola-pola apa yang timbul. Nah, ini yang saya kemarin kalau tiba-tiba ada kena cas tinggi sekali saya agak marah karena mereka nggak sadar selama ini data mereka sebenarnya untuk apa. Saya nggak tahu itu kebijakan, tapi kalau itu kebijakan institusi kelihatannya ya Pak Andri ya, karena Iya betul di Pak. rumah kayaknya masih defisit kan itu, gara-gara kemarin kalau saya lihat kisahnya kan itu Iya. masih. Karena sebenarnya kalau mereka, makanya saya kalau besok ketemu dengan tim manajemennya, sebenarnya hanya karena kreativitas yang enggak. Padahal sebenarnya mereka kalau dari sisi misalkan apa, ya mulailah di riset betul, ada hitung-hitungannya kan akan kelihatan sebenarnya biaya yang timbul berapa, dan mungkin mereka kan harusnya punya yang dalam konteks kerjasama riset kan. Ya contohnya kalau yang kemarin saya dapat cerita tentang, mungkin pernah dengar bahwa orang kalau bikin obat itu kan butuh sampel kan untuk yang diobatin. Pernah nggak jadi yang gitu, itu gratis diobatinya gitu. Kenapa gratis? Karena dia butuh data. Nah, bagi pasiennya, daripada saya nggak ikut itu, saya pakai obat yang lama, nggak sembuh-sembuh. Apalagi yang kategori yang tadi, yang berisiko tinggi, yang sudah kalau nggak diobatin ya paling survival-nya lebih pendek kan. Tapi kalau dengan ikut itu berharap lebih panjang dan biayanya paling besok kalau udah dijual obatnya mahal sekali itu. Nah, ini yang dari sisi itu yang kemarin mungkin Pak Rahmat, Dr. Rahmat sempat cerita tentang yang TBC apa ya Pak Hasan, Pak Iya, Fandri ya? TBC-nya Bill Gates ini Ya, Pak, yang nah lagi iya ramai. yang terus lagi rame itu kan, karena di balik itu kan ada dana besar ada di situ ya. Nah, ini yang kadang memang situasi Indonesia memang ya itu tadi masih situasi yang kadang nggak ideal, tapi kalau kita sebagai orang yang sudah biasa berstokastik itu kan, berstatistik kan, ya memang kayak gitulah gitu kan kenyataan kan. Tapi kita sebagai orang yang ya bagaimana cara mengantisipasi, syukur dari situ malah mendapatkan kreasi model dengan, maka sering saya katakan dengan data yang seadanya pun sebenarnya kita harus bisa. Maka ini yang lama ini kayaknya di statistik dulu sebenarnya yang buahnya tentang yang small data. Mungkin pada dengar nggak pernah itu. Iya Pak. Hasan sempat ini nggak dari Small size. kan almarhum Bu Haryati yang dulu senang di small data itu. Ya, small size Saya nah, kalau di time series-nya jadi yang small size itu. Jadi kalau di time series yang gray model. Oh ya, gray model. Pernah pakai enggak itu? Itu saya dulu dengan anak Bu Haryati terus dengan Bu Herni itu yang ke situ. Jadi pada saat kita datanya memang minim, ya kita harus masuk di area yang maka tadi sebagai gray, kalau yang konteks ke waktu bisa juga yang small size kan ya dengan data yang masih terbatas kita tetap bisa menghasilkan performa yang maksimal gitu. Kalau di kita sebenarnya punya istilahnya kan power of test-nya lah, itu powernya besar kan, tanya Dokter Awara juga ya dari tim. Ini powernya jadi kurang nih kalau datanya sedikit. Karena sebenarnya kalau kita bisa meyakinkan statistik dengan data yang sedikit tapi kita gunakan metode yang memang didesain untuk data yang sedikit, itu otomatis kan masih powernya bisa kita ukur kan itu bahwa masih juga bisa maksimal itu. Ya oke, itu yang saya harapkan dari nanti yang terutama yang kebetulan ini yang saya kemarin ya memang saya yang baru mulai nimbrungkan yang tempatnya Pak Malim, Pak Muhajir, terus Bu Rosita ya satunya lagi. Oh Mbak Femi sudah masuk lulus jadi saya nggak lihat sama sekali. Saya hanya diminta bagian tanda tangan besok jadi nggak. Tapi yang sempat saya mulai tak lihat kan yang kebetulan yang Rosita kemarin kan, yang penting kita coba cari sesuatu yang ada kebaruan walaupun kecil tapi kita ada kontribusi lah itu.
Nah, kalau yang Pak Malim kemarin sudah saya ini kan buka-buka kemarin yang si siapa Mas Febri itu Pak Malim sudah ngelihat ini kayaknya dia sudah mulai ada pikiran, makanya nanti saya harapkan suatu saat kita akan online dulu dengan Iya. Mas Febri, Mas Malim nanti disiapin, mungkin siapkan juga presentasinya. Yang jelas kalau di S3 kan kita ingin nyari yang namanya adalah apa gap-nya yang akan kita isi itu yang jadi kontribusi kita itu sebenarnya apa yang masih bisa nah, dia kayaknya udah apa jadi kita mesti harus ada sumbangan yang walaupun nggak besar ya kadang mungkin gap-nya kecil yang kita isi ya sudah lumayan di suatu jalan yang berlobang itu kan. Ada siap suatu tulisan mesti kan ada lubang yang masih kadang menganga besar tapi memang susah mengisinya. Tapi ada yang kecil tapi kita bisa mengisinya ya itu kan sudah kontribusi kecil kita kan itu. Tapi kan kecil besar bagi saya nggak usah, penting kita berusaha ada kontribusi terhadap apa yang bisa kita kerjakan lah itu. Nah, nanti Mas Malim silakan ya. Terus sementara dari pemikiran Pak Malim sendiri, menurut saya apa sih yang saya ingin bisa isi itu? Jadi, itu nanti tajamkan di situ ya. Siapa? Saya memang lagi buat draftnya Pak. Dari kemarin-kemarin masih mikir, tapi saya coba buat rekomendasi untuk produk furniture IKEA Pak. Jadi saya melihat background-nya dari Pak Febri itu dia kan data intelijen, salah satu produknya itu adalah kerjasama dengan IKEA Pak. Jadi dia punya cukup kayaknya karena dia ya perusahaan kan melayani tapi bisa kemana aja jadi tapi yang penting dari yang ingin didapatkan apa ide ininya gap dari sisi metodenya ya. Jadi misalnya tadi lihat IKEA apa sih di IKEA yang masih ada gap yang harus diisi yang di situ. Misalnya contohnya gampang aja misalnya kalau kita belajar di statistik kan ada asumsi ini itu ya. Nah, itu sulit dipenuhi ya. Kayak tadi yang Arch yang siapa si Angel yang dapat kan dia variansi harus konstan padahal kan kenyataannya enggak. Nah, waktu di range regression gunakan apa shrinkage apalah itu di ini kan terus kalau di yang Angel malah dia memandang sebagai suatu bentuk fungsional yang dia ini kan jadi kita nyari-nyari yang seperti itunya. Kalau soal objeknya mau IKEA mau apa itu nanti nggak masalah bagi saya tapi kita ingin nyari di setiap yang kita lihat adalah gap secara metode karena kita di S3 matematiknya kan. Jadi nggak harus juga ke topiknya Pak Mas Febrinya yang kerjaannya itu kemarin dia saya akan melihat karena kemarin kan sempat yang tentang diabetes tentang kayak ini sebenarnya kita nyari objek ininya bisa fleksibel ya jadi nggak harus. Tapi yang penting malah melihat gap ininya di metodenya di ininya apa sih nah besok yang makanya yang kemarin saya akhirnya untuk kalau penilaian ini kan juga kemarin ada yang apa sih yang mau dinikan juga yang nanti kayak yang mau masuk mulai akan komplek kan juga apa sih yang saya akan isi itu gap risetnya itu. Nah kalau itu yang kemarin Mas Febi ingin coba menajamkan di situ, nanti siapkan aja, nanti kita cari waktu kalau sudah, mungkin kayaknya paling yang agak sudah longgar yang minggu depan lah itu. Dia punya waktunya pagi jam 8 sama ini sore ya jam 4, jadi dia pokoknya setelah karena kantornya kan mulainya jam 9, dia mulai ada meeting, kalau terus ininya dia kemarin kalau kasih yang saya nanti siapin itu kalau sudah siap nanti saya akan kontak dia untuk yang ngambil yang pagi apa yang sore lah itu. Jadi nanti siapkan aja ya kalau sudah nanti dengan saya dulu nanti saya ingin lihat dari sisi itu nanti setelah itu dengan Mas Edi-nya itu yang bisa disiapkan itu. Besok kayaknya kalau Selasa besok mungkin hari ini saya tadi masih mikirkan apakah ini kan saya masih di rumah kampus kalau nanti karena situasi saya juga Pak Hasan Pak Beying akhirnya benar kalau saya Selasa pagi ya apa Rabu pagi ya apanya Pak pulangnya ke Taiwannya masih tanggal 22 pagi sih Pak 22 berarti Kamis ya Kamis. Iya Pak. Nah ini saya berarti saya kemarin saya pikir Selasa pagi. Jadi waduh ya berarti saya masih punya karena dia memang sempat ke saya ngomong ya nanti ketemu lagi minggu depan itu kan mungkin kan ya mau mbaknya. Oh berarti masih ada waktu saya bisa kalau hari ini kan saya terlalu masih stamina belum boleh jadi saya masih mikir
Oh ya udah Belum kalau jawab, memang itu Pak saya Gun. berarti dua-dua ya. Pak Weying kan lagi WA saya juga nih Gimana? Pak. Iya, dua-dua. Oh Ini dua-dua. Pak Weying cuma ngasih tahu hari ini saya 2:30 kalau kamu mau diskusi. Oh ya Nah udah. gitu Pak. Jadi nanti saya jemput mungkin dari UNY ke UGM lagi gitu jam Karena saya kuliah kan 2:30 gitu. 2 sampai jam 4. Saya tadi mikir, aduh saya mau kebetulan kan mahasiswanya cuma sedikit, jadi fleksibel juga mahasiswanya 3 lagi magang, jadi kuliahnya online kan biasa karena dia mahasiswanya enggak 2 di Jakarta, malah tambah 4 itu yang juga lagi magang karena mata kuliah senior kan, S1 tapi yang sudah dan mahasiswanya sedikit. Jadi memang yang akhirnya masih di Jogja tinggal berapa ya itu tadinya mungkin separuh sudah di luar kota kan. Jadi saya banyak online tuh. Nah kalau nanti secara memang saya tadi sempat mungkin habis makan siang saya tak berangkat, tapi saya nggak tahu nanti kalau agak nyaman ya mungkin yang besok saya secara agak fit moga-moga ya besok lah. Karena biasanya kalau baru pergian itu ternyata ya sudah tua beda dengan waktu masih baru dari mana aja sudah gimana? Kemarin kalau nggak salah ya Pak Hasan, Pak Wiying tuh nawarkan untuk dinner ya Pak, makan malam ya Pak Hasan. Itu saya lagi mau desain itu karena kemarin kan belum berhasil itu, jadi saya mau tapi karena hujan saya cuaca nggak mendukung, saya juga stamina sudah nggak ini kan karena dari pagi nah berarti kemungkinan dia ngalokasikan waktunya kapan? Kalau yang belum? Dinner saya kurang tahu sih Pak, tapi kalau hari ini beliau luang 2:30, cuman kemarin tuh beliau sempat nawarin kita, terus beliau tanya juga apa sebaiknya nunggu Prof Gunardi pulang, terus kita bilang iya nunggu Pak Gunardi pulang aja biar ya udah saya memang kemarin lagi ngacang itu saya pikirnya mau Senin malam nanti karena saya pikir pulangnya Selasa pagi. Saya agak salah paham kemarin waktu di ketemuan di jurusan itu karena jurusan kan nggak ada agenda. Jadi saya terus sama Weying, oke minggu depan kita mungkin perlu ketemuan rasa gitu, tapi saya belum berani memutuskan kan karena saya pikiran saya waktu itu aduh kalau saya biasanya kalau habis dari harus pemulihan dulu ini saya kalau Senin malam kayaknya agak riskan karena seharian kan ini juga saya penuh nanti kan walaupun online-an nyambung sampai terus ini kan kuliah juga nanti jam 10 tapi ya online. Jadi saya masih mikir tapi udah berarti nanti kalau 2:30 ketemu Pak Hasan sekalian di finishing nanti saya sudah siap waktunya terserah dia yang ngambil waktunya boleh mau mungkin lebih baik ya Selasa malam apa Rabu malam gitu. Mungkin menurut saya bagusnya Selasa malam kayaknya. Iya, Pak. Karena Rabu malam ya, maka nanti saya agendakan juga kalau memang nanti Dr. Ramadan bisa datang itu, akhirnya tidak online itu, nanti mungkin malah Rabu siangnya itu, karena dia kan sudah saya ceritain itu kayaknya, ya gara-gara saya walaupun dengan guyon ya itulah. Kemarin saya ke Taiwan, saya inginnya ketemu rumah sakit Taiwan ya, tapi terus saya cerita saya punya mahasiswa, akhirnya bisa ke yang pusat kankernya di Jakarta, dan saya besok akan ketemu, oh ya, nah kayaknya kalau memang itu tadi 22 berarti 21 siangnya habis ujian bisa mungkin saya agendakan juga. Maka kalau dia memang ingin ada memang lebih ke malam mungkin ya bisa Selasa malamnya lah itu. Kalau Rabu malam kan dia nanti kecapean karena kalau salah pesawatnya pakai Garuda yang pagi. Iya yang jam 6 itu Pak. Jadi nanti coba pas ketemu kalau 2:30 nanti saya ternyata ini saya nanti memungkinkan saya ke tapi kalau ternyata karena kuliah saya juga jadi agak nanti saya lihat coba situasinya kalau enggak ya nanti dengan bahasan dulu aja ya nanti kalau bisa tuntaskan papernya kalau yang malam adalah ya tadi ditajamkan aspek karena apapun yang kita cari adalah gap risetnya apa yang masih mau kita isi lah itu mau kita kontribusikan itu. Pak, siap. Yang tapi sudah ada dari Pak Weyingnya terkait ini mungkin paper apa di ini belum kayaknya ya. Jadi kemarin itu Pak hasil diskusi dengan Pak Weying itu dia nanya datasetnya Pak. Terus saya malah mengharapkan datasetnya dari Taiwan. Dia bilang agak susah izinnya di sana gitu. Oh ya udah berarti kalau gitu nanti yang Mas Febri ya. Jadi ini Pak sama beliau itu disarankan coba cari data sekunder. Saya kebetulan dapat yang dari UCI. Saya tunjukkan yang dari UCI data kayak Kaggle gitu Pak, penyedia data sekunder. Ya udah pakai itu aja, coba kamu pelajari. Oh ya udah kalau sudah ada yang disetujui untuk awal ya karena
saya Ji. inginkan memang Mas Febri nanti kan, saya harapkan Jadi mungkin sama bisa. beliau, Ji, Pak. Jadi sama beliau apa namanya ada 2 dataset karena kan proposalnya saya kan terkait diabetes, sedangkan yang di Darmais itu kan kanker. Oh ya sudah, kamu pakai data itu aja, coba pelajari. Nanti kalau sudah paham, nanti dia mau ngajak diskusi lagi, Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya memang nanti diabetes nggak masalah, dikiranya nggak ada kaitan dengan kanker, orang sudah kena kanker, diabetes lagi, wah itu lebih ini lagi survivalnya itu. Nanti yang kayak tempat Pak Hasan untuk ininya, Iya, Pak. diabetes sendirian aja sudah ini. Nah ini yang kemarin memang saya lagi memperhatikan karena yang dibawa ke Jakarta kebanyakan sudah komplikasinya kan macam-macam. Oh, iya. Karena yang justru itulah nanti kalau memang saya ingin ada apapun yang kira-kira misalnya karena saya harapkan dari apapun sebenarnya kalau konteks yang diabetes ini ya saya kira juga orang sudah kena diabetes itu kayaknya lebih berat lagi cara ini ya untuk nah, ini mungkin dari sisi ini kan dalam konteks pengendalian diabetes apalagi untuk salah satu di datanya dia punya riwayat dari hanya kanker gitu. Iya, Pak. Nggak masalah itu. Jadi silakan aja di jalan nanti sambil nanti saya ingin lihat bagaimana Mas Febri Iya, Pak, siap. Kalau nanti malam bisa disiapkan, nanti setelah ketemu BD kan, ada pandangan apa, mungkin bisa juga besok yang jam 8 pagi. Ini kan pas kuliah dengan Mbak Rana, nggak apa-apa, nanti kalau enggak yang jam 4 sore, tapi karena saya kuliah besok sampai jam 4 sore kan. Yang dengan Pak Febri, Pak? Yang jam 8 Ya, yang Febrinya. sore? Jadi maka nanti harapan hari ini nanti dengan Baying, moga ada hal yang positif. Nanti mungkin minggu paginya ini tapi minggu Selasa paginya saya ada kemungkinan ke dokter gigi ini masih lanjutan. Nah, kemarin ternyata jadi kayaknya giginya nggak tahu karena lagi kondisi nggak ini kok giginya kayak sakit. Kemarin Selasa pagi mau ke dokter gigi dulu sorry. Tapi nanti sorenya lah berarti kalau nanti siapin aja moga-moga dengan Weying besok diskusinya sudah ada ke sana. Sambil itu mulai menajamkan aspek idealis ininya dari sisi metodenya moga-moga Weying punya pandangan yang bisa diinikan juga itu. Karena Weying saya kira orangnya yang termasuk yang siap belajar ke sana kemari itu makanya saya agak cocok. Karena saya juga ya kalau saya belajar kemana aja ya udahlah yang penting untuk nambah pengetahuan kan makin baik lah saya kira. Yes, Pak. Oke lah berarti nanti kalau saya pagi mungkin ke saya nanti ini yang Selasa sore saya memang belum ngontak Mas Febri itu. Cuma dia punya nyiapin 8 pagi sama jam 4 sore itu. Insya Allah hari ini saya usahakan udah jadi Pak proposal untuk yang buat Pak Budi, Pak. Ya. Ya oke, sudah ini berarti kalau yang Muhajir gimana? Ada berita kemarin kirim ke saya belum sempat saya ini kan ya. Pak. Kemarin yang kirim ke Pak sudah mulai merujuk ke calon papernya orangnya. Papernya orangnya enggak ada Pak yang ke situ. Iya cuman beliau kan keahliannya kan di area deep learning-nya itu Pak. Tapi maksudnya keahlian itu sampai ke ada publikasinya enggak maksud saya itu loh. Kan ada orang yang praktisi tapi kan enggak pernah publikasi jadi dia keahlian yang enggak bisa publikasinya ada Pak, ada. Nah, banyak Pak. Kalau ada coba mulai disitasi ya. Dan kamu lihat gap-nya itu bolong-bolongnya dari kerjaannya dia masih ada enggak itu. Tapi kerjaannya itu bukan di area ini Pak, bukan di area text modeling. Nah kira-kira ada nggak yang bisa untuk inspirasi kalau ada di area ini atau kita masuk ke areanya dia? Karena ini saya terus terang memang sedikit ada kendala dengan saya melanjutkan yang ini karena kenapa saya agak mulai geser karena menyangkut kalau itu beberapa masih ininya yang pendah sebelumnya dan saya kan dilematis kalau yang kalau bisa yang produksi paper dengan yang berikutnya dengan saya kan sudah karena kemarin kan sempat sedikit ada ini ya karena kalau masih gunakan label UGM kan sudah nggak boleh. Nah inilah yang kita lagi bingung makanya kalau bisa makanya Pak Malim saya coba geser gimana supaya mulai menjauh karena apapun kan S3 kan biasanya promotor kan yang banyak memberi ide itu. Nah kalau misalnya Pak Malim, Pak Muhajir bisa saya geser-geser lama-lama
bisa mengurangi yang dari yang pendahulu saya itu untuk menghindarkan masalah hak kayak intelektualnya itu loh yang. Nah, justru kalau memang malah nanti yang Vietnamnya tadi banyak memberi ini, saya paling senang geser ke sana. Ya, kemarin dari Wing atau Febri-nya menawarkan yang agak ini nggak apa-apa. Jadi di riset S3 bisa juga dalam alur ininya sedikit agak belok, tapi yang penting masih di area bermain yang sama lah. Tapi kita bisa agak geser, nah nanti tinggal alur kisah pada saat kita nulisnya disertasinya itu yang kita tinggal bikin flow-nya kayak apalah itu. Itu kalau memang misalnya Pak Bojar siap bisa papernya dia menarik untuk kita ikut nimbrung di dalamnya, itu menurut saya malah lebih baik ke situ itu kira-kira Kalau gimana Pak Muhajir? kemarin itu kan gini Pak, kalau saya ini sudah buat yang kemarin outline riset itu sudah jauh banget Pak dengan ide yang dulu saya sebut kayak kompromikan dengan Pak Didi, sudah sangat jauh, tidak ada hubungannya sama sekali. Saya belum pernah mendiskusikan terkait ide saya ini. Lah kemarin kenapa? Idenya yang Pak Didi sudah mulai kurang kan maksud saya? Bukan kurang lagi, sudah tidak ada. Sudah ada ya, oke. Maksud saya sudah. Yang penting saya hanya ingin menghindarkan daripada di kemudian hari ada konflik of interest itu. Ya. Kemarin kan ketika saya ngobrol dengan Pak Gun itu kan kalau idenya Pak Didi kan kemarin baru mengganti ya Pak, mengganti karena jelek. Kalau idenya Pak Gun itu waktu saya pindah ke Pak Gun itu adalah jangan langsung ganti, coba kamu perbaiki aja metode itu. Apa sih motivasinya, kekurangan dari metode itu? Kebetulan kemarin saya menemukan Pak ada dua kekurangan dari metode yang terkait clustering dokumen pada bertopik ini. Yang dua motivasinya. Yang pertama motivasinya itu bertopik itu kan lemah ketika digunakan pada data pendek short text itu Pak. Nah, dan ada satu paper yang mengatakan, papernya De Groot itu, dia mengatakan bahwa ketika kita menggunakan clusteringnya HDP scan, maka itu outliernya banyak, outliernya tinggi. Dan saya sudah coba Pak, ini coba saya izin share screen dulu ya Pak. Saya sudah coba intinya ini berarti nanti yang coba ditawarkan ke yang Vietnamnya. Tapi ya. Saya kemarin ketemu orang Vietnam juga lupa berbahasa basi itu karena sebenarnya tapi memang itu baru beda sih. Jadi kan ini Pak, saya kan menampilkan kekurangan dari HDP scan-nya sendiri Pak. Kalau digunakan pada bertopik ini, dia bertopik with HDP scan ini, dia outliernya banyak Pak, sesuai dengan paper itu. Jadi outliernya ini 16% Pak, untuk yang dia itu, ini kan masih pakai data politik ya Pak, valid dan hoax ya Pak. Nah ini 16% untuk yang valid, yang hoaxnya ini dia outliernya itu adalah 17% Pak. Nah kalau metode yang saya ini kan tuliskan di situ ya Pak, saya kan ngerjain dulu loh Pak, biar nanti kalau setuju dengan proposal itu saya bisa sudah ada sintaksnya, maksud saya gitu Pak kemarin. Nah ini sangat berkurang Pak. Ini sebentar Pak. Sebentar. Yang optimasi dengan Nevergrad ya ini Pak. Yang AutoML meta heuristik ini saya optimasinya dengan Nevergrad. Nah di sini itu Pak, bentar. Outliernya sangat menurun Pak, jadi 2,37 untuk yang valid dan hoaxnya ini menjadi 0,24. Bayesian juga bagus juga Pak, optimalisasi dengan Bayesian yang di atas juga cukup bagus Pak. Saya sudah mencoba 2. Bayesian malah hoaxnya ini jadi 0 Pak, untuk yang outliernya berkurang jadi 0. Tapi untuk validnya agak tinggi Pak, lebih tinggi dari yang Nevergrad, jadi 4,78% Pak. Nah itu
motivasi pertama terjawab, Pak. Lah, bukan hanya optimasi yang untuk mengurangi outlier, tetapi jumlah topiknya jadi lebih sedikit, Pak. Nah, jadi 2 motivasi ini terjawab ketika saya menggunakan 2 optimasi, yaitu Nevergrad atau Bayesian ini, Pak. Jadi itu yang saya kemarin tulis di outline research ini, Pak. Di outline research-nya, nah ini Pak, kelemahannya kan ada di sini Pak. Dia ketika ada penelitian The Growth ini 74 dokumen ini 74% ini dianggap outlier dokumen itu. Nah, ini saya motivasinya di sini Pak, adaptive HDP scan bertopik using Nevergrad yang pertama ini Pak. Tapi sebetulnya belum ada orang yang menggunakan optimasi itu Pak. Saya sudah cari papernya Pak. Gimana Pak Gun? Menurut Pak Gun? Ya oke, yang penting nanti selalu dicek bahwa kalau yang kita klaim sebagai ide kita memang moga-moga belum ada lah gitu. Nanti karena sekarang kan reviewer di paper jurnal banyak yang hanya asal ada data baru aja ya diterima gitu kan. Jadi ada yang memang mengejarnya bahwa data baru, jadi bukan di metodologinya itu. Iya Nah, Pak. tapi kalau kita karena di sini di S3 kan kita inginnya di metodologinya juga ada yang kita tawarkan barulah itu. Iya ini Pak, optimasinya oke, itu Pak. berarti ini Anda sudah punya pegangan ini. Nah, nanti coba mulai yang sekalian nanti kalau mau ngejar, karena untuk kontak yang Vietnam kan perlu Anda cerita dulu bahwa Anda juga isi tentang apa dan berharap dia ikut andil kan, karena sarannya dari Bu Emma kan ya akhirnya diminta supaya ke situ kan. Iya, bahwa, betul. Nah, nanti siapkan aja, coba nanti saya mungkin yang besok waktunya yang mungkin agak ini paling jam 12-an mungkin ya. Masa kuliah lagi 1:30. Jam 12-an ya di ruang saya, kamu coba siapkan yang tadi kan masih dalam bentuk kayak gitu kan, dalam bentuk mau slide boleh, dalam bentuk yang draft paper-nya juga boleh gitu. Anda lihat ke jurnal mana, untuk saya ingin melihat nanti itu apakah atau yang proposal yang mau ditawarkan ke yang Vietnam itu, kayak kemarin yang Pak Malik yang Taiwan itu. Coba ya siapkan itu nanti besok Selasa jam 12 ya di ruang saya. Selasa ya Pak? Ya, besok jam 12-an. Ya Pak. Matur nuwun Pak Gun. Ya, oke. Oke, jadi nanti untuk maksudnya dari Selasa jam 12 saya kan nanti di ruang saya aja. Besok saya bukan ke udah sekarang berarti mungkin yang Bu Rosita dulu berarti ini yang sebelum nanti. Bu Rosita gimana perkembangan terkininya? Iya Pak, ya saya masih mengerjakan untuk mencari ini Pak, kemarin mau coba saya arahin ke estimator dari matrik kovariansinya ya Pak. Kemarin belajar tentang kan ada outlier, jadi dimasukkan ke estimator Tyler-nya. Itu mau saya modifikasi di matrik kovariansnya. Nah, itu nanti kira-kira kalau ke situ bagaimana Pak? Jadi Terus yakinkan dan shrinkage ya. Yakinkan ide itu memang ya searching aja di papernya atau mungkin Iya. semoga belum ada lah gitu. Jadi nanti Iya. di abstraknya bahwa karena tadi anak-anak keberadaan outlier-nya ya. Iya, sebenarnya karena ada beberapa yang di means variance kan mengerjakannya ke arah situ ya. Kemarin kan Pak Gunardi mengarahkan yang distribusinya bukan normal. Nah, itu kan pengaruhnya nanti ke kovariansnya ya Pak, matrik variance kovariansnya. Iya. Nah, itu nanti karena jadi kan kan setiap ada yang perilaku berubah kan ya kadang di yang variannya juga dia akan berubah kan itu.
Iya, kan sebenarnya kalau, bagian perbagiannya sudah pernah ada dikerjakan, tapi kalau menggabungkannya beberapa hal itu belum ada gitu ya, Pak. Kalau di ChatGPT dan di apa, Scholar-nya udah saya searching beberapa hal itu. Jadi topik-topik itu Ya tuh udah berarti mau kalau ya bagian-bagiannya udah. sudah ada yang mengerjakan, tapi kalau menggabungkannya supaya, jadi kayak perubahan temporal gitu berdasarkan waktu, Iya. kemudian matrik kovariansinya berdasarkan robust estimatornya. Nah, itu kelihatannya belum ada, Pak. Jadi Ya. menggabungkan beberapa hal itu. Oh ya, kalau tentang di sini yang terkait ide dengan Pak Dedinya gimana ya? Bu Rosita sudah selama Kalau ini ke gimana? sana nggak ada sih, Pak, belum sampai ke situ ya perbincangannya. Itu baru Oke, saya. berarti karena kan kalau nggak salah kelompoknya malah lebih banyak ke Pak Dur kan. Jadi Iya. karena ingat saya dalam buka ya kalau memang enggak kan karena untuk yang ini kan otomatis sudah nggak ada namanya masuk. Jadi Iya. apa, harapan saya betul-betul yang kontribusinya dari Pak Dedinya sudah ya ada, saya juga ada yang masih memasukkan aja karena waktu itu ya kerjaan sebelum ini kan, tapi yang ini kerjaan barunya saya harapkan yang kontribusi paling di dalamnya sudah kalau bisa sudah enggak ada karena namanya nggak akan masuk kan di situ. Oke, iya, Berarti baik, Pak. aman juga ya, sudah ya? Iya, insya Allah aman, Pak. Memang nggak ada, ya udah ya. Ya udah tadi juga tadi di apa, mungkin uji coba di nyari jurnal yang agak banyak dari portfolionya ya. Jurnal apa ya? Teori Finance portofolio. kalau sebenarnya kalau untuk testing itu ya, Journal of Finance itu kan ininya tinggi, saya hanya ingin melihat screening awal langsung ditolak apa enggak misalnya. Journal of Finance tahu kan? Jurnal apa, Itu Pak? coba uji coba di situ kalau memang ini saya hanya ingin lihat coba apa nanti ya ada lagi yang agak sebenarnya saya yang kalau di konteks portofolio adalah bahwa di kembali tadi saya konteks adalah yang namanya asuransi investasi, investasi terproteksi itu loh. Kan tadi portofolio yang sudah kita miliki bisa aja kan belum misalnya, walaupun sudah pakai metode yang paling atau apa, nah itu sekarang kan ada juga orang ngembangin orang yang punya kayak sekarang yang pada punya emas lagi pada deg-degan karena harga emas mulai turun kan. Jadi apa yang betul-betul untuk punya emas kayaknya mulai agak cemas gitu kan kalau nah Oh, ya, maka ya. sering kalau dalam konteks di berarti artinya ini kan ada yang namanya asuransi ke arah investasi sebenarnya ini kan lebih ke investasi. Tapi nanti untuk mungkin yang keduanya lah kalau memang kalau masih Oh, iya, yang ini iya, dulu Pak, silakan yang Pak. penting saya ingin ada mulai yang dari Pak Dedi. Jadi nanti ini nanti yang mungkin saya masih berapa satu lagi yang saya ingin bawa ke konteks asuransi tapi investasi itu. Oh, Nanti baik, Pak. Baik, investment Pak. insurance Nanti itu. coba saya pelajari, Pak. Kalau yang Dihubungkan saya ke kemarin kan asuransi. sebenarnya sudah juga deposit insurance itu. Jadi nanti kalau ini sudah nanti submit, kita nyari yang itu bahwa kita sudah bangun portofolio dengan kerja keras sebagus mungkin, tapi kan memangnya tetap ada risiko di masa depan kan. Nah, maka portofolio saya asuransikan. Oh, iya. Baik, baik. Nah, mungkin Baik, kan Pak. sudah ada apa belum nanti cari gitu. Kalau belum ada ya beruntunglah pakai metode yang sederhana dulu. Yang penting nyantol dulu gitu ya. Yang kedua juga yang penting belum ada karena aku juga ya biasanya banyak gunakan yang teori kan ya saya pakai kita kalau yang pertama masih belum saya belum. Nah nanti kayaknya yang saya ingin yang setelah yang ini nanti sudah masuk ada sudah ada nanti yang satu lagi saya ingin ada walaupun nanti kalau nggak selesai selesai gitu. Kalau sudah memenuhi syarat yang ada novel terkait untuk disertasinya lah itu. Kan Oh, masih iya. semester Iya, berapa ini? Pak. Semester 2, semester ini, Pak, 5, Pak. 5 ya, 5. Sekarang ya. Sekarang nanti ini ada satu lagi di semester 6-nya lah nanti bisa apa dapat saya ingin bawa jadi insurance Oke. itu di ya nanti Oke. pricing. Ya, baik, Pak. Ya.
Ya, oke, berarti sementara udah cukup. Oke, sekarang yang Mbak berarti untuk siapin besok dengan ini ya, siapa? Wah, itu kemarin sudah ada balasan emailnya belum? Sekarang? Iya, saya belum dapat balasan email, Pak. Cuma main kami sudah ketemu Pak Danang, sudah dapat revisi, ya. Kalau Pak Danang sudah ada komen belum? Ya, kalau dari Pak Danang sudah nanti dapat komen. kayaknya dia lebih berharap di hari Selasanya itu kemarin di WA saja. Oke, bisa berarti sorry, hari Rabu ya? Rabu siang jam 2 Kan Rabu saya nanti kalau daruratnya ternyata dengan yang madanya akhirnya datang ke Jogja dan berdiskusi ya nanti ini ya. Nanti mungkin akan saya Pak Danang yang awal ini toh apa dalam rangka membahas proposal untuk kompre kan. Tapi yang penting dipertajam ininya ya, yang kebaruan yang ditawarkan kan ada dari sisi apa time series-nya terus juga dari sisi yang ke arah apa yang curah hujan yang akhirnya asuransi pertaniannya kan itu. Yang Pak, dan nanti bukan dari situ bisa sih kita pakai dulu sebagai amalan kita masuk ke riset S3-nya itu. Di perjalanan ya kita bisa nambah atau menggeser gitu. Nanti besok kan kita ketemu di kuliah, walaupun mungkin yang besok juga nanti seperti biasa mungkin Orlando jam 8 saya ambil ngantri di dokter gigi nanti pas saya dipanggil ya saya berhenti dulu tapi nanti harus saya terus ke kampus dari biasanya dokter gigi jam 8. Oke, untuk Mbak sudah ya cukup ya. Jadi persiapan saya untuk ketemuan Rabu, tapi besok kita untuk moga-moga ya kalau sudah oke semua nanti kita submit itu untuk mengejar biar komprenya di Juni itu. Siap. Ya, oke, sebenarnya sudah cukup ya. Apa ada yang disampaikan? Pak Pati tadi sudah ya sudah cukup Pak, semua. Saya mau minta tanda tangan apa kirim file aja, Pak? Oh, kalau yang tanda tangan bisa digital, file aja lewat ya. Oke, Pak, baik. Kan itu nggak perlu basah kan itu. Ya. Kalau ya Bu Rini aja yang basah. Terus selama ya nggak perlu basah, pilih kering-keringan aja lah gitu. Iya, Karena Pak. gara-gara mulai kabur lagi tanda tangan basah itu. Ya, Pak, saya kirim email WA, Pak. Makasih, Pak. Karena aja nanti lewat WA nanti saya tanda tangan. Baik. Ya, oke, saya kira udah cukup ya. Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya tutup ya. Oke, terima kasih gitu. Oh ya, perlu ini belum saya tutup ini karena Bu Yunita besok ujian ya sebagai satu keluarga ini doakan semoga lancar itu. Amin. Ya, pada betul kan. Karena saya inginkan nggak boleh lama-lama ya. Sekarang saya batasi sampai paling maksimal 4 tahun loh ya. Yang sudah ini mulai terancang segera aplikasinya. Ya oke, semoga kita doakan Mbak Yunita besok ujiannya ya juga bisa cepat, jadi harus karena segera sudah menunggu tugas berikutnya kayaknya. Ya, oke, terima kasih saya tutup. Matur nuwun, Pak. Ya,